Kebanyakan dari kita kan udah biasa ya kalau pakai AI itu ya di browser. Buka tab, nanya, dapat jawaban, terus ya udah tabnya ditutup, selesai. Tapi gimana kalau ada asisten AI yang beneran tinggal di komputer kita, yang ingat semua obrolan kita, dan yang paling penting bisa bener-bener ngerjain sesuatu buat kita? Nah, yuk kita kenalan sama teknologi di balik ide ini, Cloudbot. Oke, kita mulai dari kutipan yang wow, kuat banget dari penciptanya sendiri. Ini langsung ngasih gambaran kalau yang kita bahas ini bukan sekedar chatbot biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih powerful, sesuatu yang rasanya bebas. Kutipan ini jadi petunjuk awal seberapa revolusioner teknologi yang akan kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia inti perbedaannya. Coba bayangin deh sebuah AI yang gak cuma jawab pertanyaan, tapi juga bisa bikinin file, nulis kode, sampai nyambung ke aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Jadi, ini bukan lagi tool yang kita kunjungi di web, tapi lebih kayak agen aktif yang beroperasi langsung dari mesin kita sendiri. Ini nih pertanyaan besarnya. Di satu sisi, kita punya kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi di sisi lain, ngasih AI akses penuh ke komputer kita, jelas bikin kita mikir soal keamanan dan risikonya kan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan lihat kedua sisi tersebut. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi apa sih yang bikin Cloudbot ini beda banget dari AI yang mungkin udah sering kita pakai. Perbedaannya itu dimulai dari tempat dia tinggal, dan ini mengubah segalanya. Nah, slide ini ngejelasin perbandingannya dengan sangat jelas. Chatbot biasa itu kan ibaratnya kayak ensiklopedia pinter ya. Kita tanya, dia jawab. Udah. Tapi Cloudbot ini lebih kayak asisten pribadi. Dia nggak cuma tahu jawabannya, tapi juga bisa langsung bertindak berdasarkan jawaban itu. Semua karena dia punya memori dan akses langsung ke sistem kita. Jadi kuncinya itu ada di arsitekturnya. Otaknya, yaitu kecerdasan dari model bahasa raksasa, itu ada di cloud. Tapi tangan dan kakinya, kemampuan buat berinteraksi sama file dan aplikasi kita, itu ada di komputer kita. Nah, inilah yang disebut agen AI self-hosted. Dan dari sinilah kekuatan yang unik berasal. Analogi ini, jujur, pas banget buat ngejelasin konsepnya. ChatGPT itu bisa mikir, tapi Cloudbot, yang di beberapa dokumentasi juga disebut Moldbot, dia bisa mikir, plus bisa ngetik, ngeklik, dan jalanin perintah. Dia itu otak yang udah dilengkapi kemampuan buat beraksi di dunia digital kita. Oke, konsepnya udah dapat. Sekarang, gimana sih aksinya di dunia nyata? Di bagian ini, kita akan lihat beberapa contoh kemampuan Cloudbot yang terus terang bikin melongo. Ini cerita beneran loh, dari pencipta Cloudbot, Peter Steinberger. Jadi dia lagi liburan, jauh dari komputernya, tiba-tiba ada laporan bug muncul di Twitter. Biasanya ini kan masalah yang harus nunggu dia pulang ya, tapi kali ini beda. Coba lihat deh alur kerja yang bener-bener otonom ini. Cloudbot nggak cuma bisa ngidentifikasi masalah dari sebuah gambar, tapi dia juga bisa secara mandiri masuk ke sistem file, akses kode, nulis perbaikannya, dan bahkan balesin pengguna. Semua ini terjadi tanpa disentuh manusia sama sekali. Keren banget kan? Dan ini nggak cuma buat coding loh. Bayangin aja, dia bisa ngatur jadwal kita, ngerangkum email-email penting, nyalain lampu di rumah, atau bahkan check-in penerbangan kita secara otomatis. Ini jenis otomatisasi pribadi yang selama ini kayaknya cuma ada di film fiksi ilmiah aja. Terus, kok bisa dia ngelakuin semua itu? Nah, ada 3 pilar utamanya. Pertama, kemampuan buat jalanin perintah di terminal. Kedua, kita bisa bikin skills atau keahlian khusus buat tugas-tugas yang sering kita ulang. Dan ketiga, kita bisa atur cron jobs atau tugas terjadwal yang jalan otomatis di waktu yang kita tentukan. Gimana? Tertarik kan? Pasti. Tapi seberapa susah sih buat masangnya? Dan biayanya gimana? Oke, kita lanjut ke bagian praktisnya sekarang. Tapi ada yang perlu dicatat ya. Ini bukan kayak nginstal aplikasi biasa yang tinggal klik-klik aja. Prosesnya butuh sedikit pemahaman dasar soal terminal atau command line dan juga cara kerja kunci API. Jadi emang ada sedikit proses belajar di awal. Tapi tenang, prosesnya sendiri sebenarnya cukup jelas kok. Intinya, kita cuma butuh kunci API buat otaknya, terus jalanin satu perintah buat install softwarenya, dan terakhir tinggal ikutin petunjuk buat nyambungin semuanya. Walaupun agak teknis, dokumentasinya cukup membantu.
Soal biaya, nah ini bagian serunya. Software CloudBot-nya itu sendiri gratis dan open source. Biaya yang kita keluarin itu buat pemakaian API dari model AI yang kita pilih. Jadi kita cuma bayar buat pemikiran yang dilakuin sama si AI, bukan buat softwarenya. Oke, kita udah lihat kekuatannya yang luar biasa dan gimana cara kerjanya. Sekarang kita harus masuk ke bagian yang paling penting dan serius, risikonya. Karena seperti kata pepatah, dengan kekuatan besar, datang pula bahaya yang besar. Ini benar-benar harus dipahami dengan jelas. Ngasih CloudBot akses penuh itu artinya dia bisa ngelakuin apapun yang bisa kita lakuin. Termasuk misalnya nggak sengaja ngehapus file penting, dia juga rentan kena prompt injection dari luar, artinya orang lain bisa aja ngebajak dia buat jalanin perintah jahat. Selain itu, kalau kita pakai akun langganan, bisa jadi ini melanggar aturan penyedia AI-nya. Dan yang paling bikin khawatir, kredensial kita, password kita, itu disimpan dalam bentuk teks biasa. Itu sangat-sangat nggak aman. Jadi, ya ini dilemanya. Di satu sisi, kita dapat asisten yang bisa ngubah cara kita kerja dan hidup. Tapi di sisi lain, kita kayak ngebuka pintu buat resiko keamanan yang serius. Ini adalah pertukaran antara kegunaan yang luar biasa dan kerentanan yang nyata. Pada akhirnya, kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan pas. Pengalaman pakai CloudBot itu bukan kayak pakai alat biasa, rasanya lebih personal, lebih kayak punya rekan satu tim. Ini semacam hubungan baru yang aneh tapi sekaligus sangat kuat antara kita dengan teknologi. Teknologinya udah ada di sini, bukan lagi masa depan. Dia nawarin kekuatan buat mengotomatisasi hidup kita dengan cara yang belum pernah kita bayangin sebelumnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa kita bisa, tapi lebih ke apa kita harus dan apa kita siap sama semua implikasinya. Nah, itu pertanyaan yang kayaknya harus kita jawab bareng-bareng.